Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Anastasia Melandi STMT selaku dosen pengampu mata kuliah simulasi proses metalurgi. Di sini kami kelompok 2 dari kelas A izin mempresentasikan tugas 2 dengan judul identifikasi dan analisis permasalahan dalam proses metalurgi dengan pengembangan model simulasi. Next. Berikut menggunakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Gi Anggraini dengan IPM akhiran 2205, kemudian Fahmi Mulyana dengan IPM akhiran 2222, selanjutnya Muhammad Yusran Faridi dengan IPM akhiran 2269, kemudian Dohli Arianto Nugroho dengan IPM akhiran 2291. Next. Berikut merupakan outline yang kami bawakan, yaitu identifikasi permasalahan, studi literatur, analisis teknis, pengembangan model simulasi, daftar pustaka, serta lampiran. Next. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Permasalahan utama pada jurnal dengan judul Certification and Filling Real Defect Analysis of Zinc Casting Simulation Technical with Experimental Validation, yaitu permasalahan utamanya ada pada tingkat cacat produk hasil pengecoran pasir seperti porositas penyusutan, pemadatan yang tidak tepat, penjebakan udara, dan erosi cetakan yang secara langsung disebabkan oleh desain sistem gating dan feeder yang kurang optimal. Dalam proses pengecoran konvensional, sistem gating dan riser seringkali dirancang secara coba-coba tanpa perhitungan matematis yang akurat. Hal ini menyebabkan aliran logam cair menjadi turbulen, waktu pemadatan tidak seragam, serta terbentuknya cacat yang mengulangi kualitas dan hasil pengecoran. Selanjutnya, cara mengatasi permasalahan tersebut. Pada peneliti di jurnal ini memberi masukan untuk menggunakan teknik simulasi komputer atau FlexBus untuk menganalisis aliran logam dan proses pemadatan sehingga dapat memprediksi dan meminimalkan cacat sebelum produksi dilakukan secara nyata. Metode optimasi ini membantu mengurangi cacat terkait pengecoran, lokasi, ukuran, dan desain sistem gating dan feeder yang tepat, meningkatkan porositas penyusutan dan letak pada produk cor. Next. Selanjutnya masuk ke studi literatur. Pada jurnal yang kami gunakan yang pertama dengan judul Experimental and Numerical Investigation of Oxide Rel Defect in Alloy Gravity Decasting dengan menggunakan metode simulasi analisis numerik dilakukan menggunakan Flow 3D. Sebuah kode CFD berbasis metode diskretasi volume hingga kode ini menggunakan metodologi Fractional Area Volume Upscale Representation atau FAVOR untuk memodelkan geometri dan metode fluida untuk melacak permukaan bebas. Perangkat lunak komersial Vol 3 dimensi CAD Vol 5.1 dengan ruang kerjanya untuk pengecoran mati gravitasi digunakan untuk mensimulasikan fase pengisian dan pemadatan proses pengecoran. Model desain 3 dimensi berbantuan komputer dan cetakan digambar dan diinput ke dalam perangkat lunak simulasi. Selanjutnya ada kelebihan serta kekurangan metode yang digunakan. Kelebihannya itu pertama ada akurasi prediksi yang tinggi, karena pada penelitian ini menjelaskan bahwa prediksi numerik sangat sesuai dengan hasil eksperimental, baik dalam hal posisi fluid fluida, level pengisian cetakan, maupun pola aliran logam. Selanjutnya, efisiensi waktu dan biaya. Karena meskipun membutuhkan waktu komputasi yang cukup lama, simulasi numerik jauh lebih efisien dibandingkan melakukan trial and error eksperimental berulang kali. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama yaitu waktu komputasi yang tinggi. Karena meskipun lebih efisien dibandingkan trial and error eksperimental, simulasi numerik masih membutuhkan waktu komputasi yang cukup signifikan terutama untuk komponen besar dan kompleks. Selanjutnya keterbatasan untuk open type research karena seperti yang dilakukan oleh peneliti tersebut, pendekatan kumulatif skalar yang mempengaruhi area casting yang telah berkontak dengan atmosfer untuk waktu lama setelah compact filling seperti logam di dalam puring basin atau open type research. Next. Selanjutnya, jurnal kedua yang kami gunakan yaitu dengan judul Simulasi Aliran pada Proses Pengocoran Connecting Rod Berbahan Aluminium 7075 untuk mesin motor 150 cc dengan variasi tinggi ekspor cetakan dan temperatur penuangan menggunakan metode elemen hingga. Pada jurnal kedua ini, peneliti dengan koneksi rod saat ini diproduksi melalui 3 metode yaitu forging, powder metallurgi, dan casting dengan menggunakan simulasi pengecoran numerik menggunakan perangkat lunak numerik umum yaitu ANSYS Workbench.
ANSYS Workbench menyediakan berbagai fitur analisis sehingga sebuah perangkat hanya perlu menggunakan satu perangkat lunak untuk berbagai kebutuhan. Salah satu di dalamnya adalah ANSYS Fluid yang berguna menganalisis perilaku suatu fluida. Metode ini memiliki kelebihan serta kekurangannya. Kelebihannya itu pertama ada efisiensi biaya produksi, karena pada proses melakukan casting seringkali menggunakan trial and error untuk mendapatkan parameter casting yang menghasilkan produk yang baik. Maka saat ini mulai digunakan simulasi numerik untuk menekan biaya produksi. Kemudian perangkat lunaknya terjangkau, karena jurnal ini menyoroti keunggulan penggunaan ANSYS Workbench sebagai perangkat lunak umum dibandingkan software khusus pengecoran. Next. Selanjutnya jurnal ketiga yang digunakan yaitu ada Straightforward Numerical Answer of Casting Process in Rectangular Mode from Filling to Solidification dengan menggunakan metode Direct Numerical Analysis yang menggunakan dua pendekatan utama yaitu Finite Volume Method atau FVM dan Finite Element Method atau FEM. Metode EVM digunakan untuk menganalisis aliran fluida dan perpindahan panas logam cair selama proses pengisian dan pemadatan. Dengan EVM, peneliti dapat menghitung distribusi kecepatan aliran, temperatur, serta konveksi alami dan aliran sisa yang terjadi selama pengisian dan awal pemadatan. Kemudian metode EVM, setelah diperoleh distribusi suhu dari analisis aliran dan panas, metode EVM digunakan untuk menganalisis distribusi tegangan termal dan logam selama pemadatan. Kemudian metode ini memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihannya yang pertama itu mendukung optimasi desain cetakan karena mampu menggambarkan efek laju pengisi, posisi saluran masuk, dan bentuk cetakan. Metode ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan desain cetakan agar mengurangi cacat seperti gelembung, segregasi, dan porositas. Kemudian kekurangannya yaitu model dibatasi oleh dua dimensi asumsi sederhana karena analisis dilakukan dalam dua dimensi dengan asumsi aliran laminar tak tempatkan dan sifat terma konstan. Artinya, hasil simulasi belum sepenuhnya mempresentasikan kondisi tiga dimensi yang lebih kompleks di industri. Kemudian keterbatasan pada skala waktu dan stabilitas solusi, karena metode numerik implisit memang stabil, tetapi memerlukan langkah waktu kecil untuk menjaga akurasi. Jurnal ini menyebutkan bahwa time step dan ukuran grid sangat mempengaruhi pada hasil akhir. Next. Saja jurnal keempat yang digunakan yaitu analisa porositas aluminium alloy terhadap variasi temperatur pada proses squeeze casting semi-solid. Pada jurnal keempat ini menggunakan metode yang digunakan yaitu metode eksperimental atau pendekatan empiris. Penelitian ini dilakukan dengan merancang dan membuat sampel uji secara langsung dalam skala laboratorium menggunakan proses direct squeeze casting atau DSC, yaitu pengecoran logam cair yang diberi tekanan langsung agar dapat mencegah porositas gas dan penyusutan material. Pada metode ini memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihannya yaitu meningkatkan kualitas material dan minimalkan cacat karena penggunaan metode diffuse casting memungkinkan penurunan jumlah porositas dan meningkatkan densitas karena adanya tekanan tinggi dalam proses solidifikasi. Kekurangannya yaitu waktu dan biaya lebih besar karena metode eksperimental memerlukan tahapan pembuatan spesimen berulang kali setiap variasi suhu, pemanasan cetakan, serta pengujian porositas satu persatu. Pada jurnal dilakukan 3 kali, jadi perlu dilakukan 3 kali pengulangan. Selanjutnya akan lanjutkan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu di sini terdapat analisa teknik yang dimana proses pengecoran pasir sering menimbulkan cacat seperti porositas, sin, shrinkage, udara terperangkap, erosi cetakan, dan solidifikasi tidak merata. Dan tujuan dari analisa tersebut untuk mengurangi cacat pengecoran dan meningkatkan kualitas hasil cor melalui optimasi desain gating and feeding dengan bantuan simulasi komputer seperti click to cache. Oke, next. Di sini juga terdapat material yang digunakan yaitu ALSI 7 mg dan dengan suhu leleh 713 derajat Celcius dan suhu cetakannya yaitu 20 derajat Celcius. Nah, perangkat lunak yang digunakan di sini yaitu click to cache dan di sini terdapat rasio gatingnya yaitu 1:2, 2:1 yang dimana spur, runner, and inget. Dan di sini juga terdapat ukuran meshnya yaitu 2 mm. Dan faktor efisien aliran C-nya yaitu
0,9. Dan metode di sini digunakan modulus digunakan untuk menentukan ukuran riset tersebut. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu variabel variabel yang dianalisis pada jurnal tersebut yaitu dimensi komponen gating seperti diameter, panjang, lebar, dan tingginya. Dan di sini juga terdapat kecepatan aliran logam. Nah, variabel selanjutnya yaitu tinggi efektif, spur, dan cuk area. Dan di sini juga terdapat rasio gating dan modulus pengecoran, casting yield persen, hingga yang terakhir yaitu temperatur solidifikasi dan jenis cacat yang terbentuk. Baik, nah selanjutnya di sini terdapat perbandingan desain konvensional versus desain optimasi, di mana kecepatan aliran menurun dari 403,74 per ms menjadi 152,58 per ms, m per s. Udara terperangkap berpindah ke area reservoir juga terjadi, erosi cetakan dan sinkron Kg porosity hilang, dan solidifikasi tersebut lebih terarah dan seragam. Nah, casting yield meningkat dari 39% hingga 45%. Oke, next selanjutnya di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pengembangan model simulasi. Jurnal utama yang kami gunakan yaitu Jurnal Solidification and Filling Related Defects Analysis Using Casting Simulation Technique with Experimental Validation. Pada jurnal tersebut mensimulasikan cacat pada produk flywheel menggunakan software Click to Cast. Simulasi berupa entrapment air, mold erosion, dan shrinkage porosity. Pada jurnal tersebut hanya memperhatikan parameter ukuran atau dimensi dari gating sistemnya saja, seperti pada tabel berikut untuk ukuran gating sistemnya. Tetapi tidak memperhatikan parameter lain seperti temperatur logam cair saat penuangan dan waktu tuang. Temperatur dan waktu tuang dapat mempengaruhi hasil pengecoran logam seperti adanya cacat pada produk. Oleh karena itu, model simulasi dikembangkan dengan menambahkan parameter temperatur logam cair saat penuangan dan waktu tuang dengan simulasi menggunakan software Click to Cast. Dapat dilihat juga hasil dari simulasi pada jurnal tersebut pada gambar entrapment air, mold erosion, dan shrinkage porosity. Next. Metode pemodelan yang kami gunakan adalah metode Computational Fluid Dynamics atau CFD. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk mengatasi permasalahan di bidang teknik, terkhusus dalam masalah aliran fluida, perpindahan panas, dan fenomena fluida lainnya yang saling berhubungan. Tujuan dari penggunaan metode ini untuk mengetahui apakah parameter-parameter pada proses pengecoran logam mempengaruhi hasil pengecoran, seperti temperatur tuang logam cair dan waktu tuang. Salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan untuk metode CFD ini adalah software Click to Cast. Click to Cast merupakan software yang digunakan untuk mensimulasikan proses pengecoran logam berbasis tiga dimensi untuk menghasilkan atau membuat produk yang berkualitas. Pada simulasi ini dapat menganalisis dan memprediksi hasil pengecoran logam seperti adanya cacat pada produk, distribusi temperatur, udara yang terperangkap di produk, dan yang lainnya. Software Click to Cast ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu mudah dioperasikan. Simulasi ini juga dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan dengan software lainnya dan tidak membutuhkan hardware yang memiliki spesifikasi yang tinggi. Serta output yang dihasilkan terdapat visualisasi yang mudah dipahami. Namun, software ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu tidak bisa digunakan untuk analisis mekanis seperti tegangan-regangan setelah proses solidifikasi dan akurasi lebih rendah dibandingkan dengan software seperti Magmasoft. Dapat dilihat langkah-langkah yang kami gunakan untuk melakukan simulasi menggunakan Click to Cast. Yang pertama, ekspor geometri produk dan gating system dalam bentuk tiga dimensi yang dibuat terlebih dahulu menggunakan software AutoCAD. Yang kedua, menetapkan atau memilih bagian inget pada geometri produk yang berfungsi sebagai tempat logam cair masuk ke dalam cetakan. Yang ketiga, melakukan mesh secara otomatis. Yang keempat, menentukan logam, tipe material, dan temperatur logam cair yang digunakan. Yang kelima, menentukan jenis cetakan, temperatur cetakan, dan waktu tuang yang digunakan. Yang keenam, menentukan analisis apa yang ingin digunakan seperti filling dan solidification. Yang ketujuh, lakukan kalkulasi atau calculate. Dan yang terakhir, didapatkan hasil simulasi berupa air entrapment, mold erosion, distribusi temperatur, dan porositas. Next. Berikut ini hasil dari simulasi kami. Eh, Dapat dilihat pada gambar satu menunjukkan hasil simulasi
pengecoran logam yang mengalami cacat air entrapment atau udara terjebak. Pada gambar 1A dapat dilihat bahwa pada percobaan simulasi pertama menunjukkan cacat air entrapment yang paling banyak. Hal ini dapat disebabkan karena suhu relatif rendah membuat viskositas logam cair lebih tinggi, sehingga logam tidak dapat mengalir dengan lancar untuk mengisi celah cetakan yang pada akhirnya rongga tersebut terjebak oleh udara. Waktu tuang yang singkat juga mempengaruhi logam cair yang masuk. Faktor lainnya yaitu tanpa adanya riser sehingga tidak mampu mendorong udara keluar. Pada gambar 1B, jika dibandingkan dengan gambar A, cacat air entrapment jauh lebih sedikit dan ukurannya lebih kecil. Hal ini disebabkan adanya keberadaan riser yang memberikan tekanan hidrostatik yang lebih tinggi pada logam cair, membantu mengisi rongga cetakan dengan lebih baik dan memaksa udara untuk keluar melalui riser itu sendiri. Pada gambar 1C menunjukkan kualitas terbaik dengan udara yang ditandai warna biru. Hal ini disebabkan oleh suhu yang lebih tinggi yaitu 750 derajat Celcius yang mampu menurunkan viskositas logam sehingga logam lebih encer dan mudah mengalir. Akibatnya dapat mengurangi udara yang terjebak. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah hasil simulasi dari cacat mold erosion. Dari hasil simulasi, pada simulasi yang A bernilai konstan yaitu 35 meter per second. Dan percobaan lainnya juga demikian. Hasil pada simulasi yang pertama, kedua, dan ketiga tidak menunjukkan adanya perubahan dan terjadinya mold erosion. Hasil ini membuktikan bahwa desain sangat minim terjadinya mold erosion. Next. Selanjutnya ada hasil simulasi dari distribusi temperatur. Pada gambar 3 yang A menunjukkan distribusi temperatur dengan suhu tertinggi mencapai 700 derajat di bagian sprue atau tempat terjadinya kontak awal dengan logam cair. Sementara bagian produk bervariasi antara 567,24 derajat Celcius hingga 670,5 derajat Celcius. Menandakan penyebaran panas yang tidak merata dengan area lebih dingin di sekitar lubang-lubang tengah produk. Selanjutnya pada gambar 3.B menampilkan kondisi serupa dan terdapat penambahan riser dengan suhu maksimum 700 derajat di bagian sprue, tetapi rentang temperatur di produk berkisar antara 579,18 derajat Celcius hingga 673,73 derajat Celcius, menunjukkan sedikit perubahan distribusi pada suhu maksimum 750 derajat Celcius di bagian sprue dengan rentang temperatur pada produk antara 573,33 derajat Celcius hingga 730,37 derajat Celcius. Ini mengindikasikan peningkatan suhu secara keseluruhan seiring waktu. Perbandingan ketiga simulasi ini menunjukkan bahwa suhu cenderung meningkat seiring berjalannya langkah simulasi. Dengan sprue sebagai kontak awal dengan logam cair, sementara area produk utama atau flywheel menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh desain lubang dan jarak dari sprue. Next. Selanjutnya di sini merupakan hasil simulasi dari cacat porosity pada gambar 4.A dengan kondisi temperatur 700 derajat dan waktu 5 detik dapat dilihat bahwa tanpa adanya riser, porositas yang terbentuk ukurannya lebih besar. Berukuran 19,706 mm kubik dibanding dengan penambahan riser. Pada gambar 4.B dengan kondisi temperatur 700 derajat Celcius dan waktu 5 detik, dengan penambahan riser, ukuran cacat porositas menurun menjadi 8,003 mm kubik. Namun dapat dilihat juga bahwa cacat porositas yang terbentuk meningkat. Selanjutnya yang gambar simulasi terakhir pada gambar 4.C dengan kondisi temperatur 750 derajat Celcius dan waktu 10 detik dengan penambahan riser, ukuran cacat porositas menurun. Maksud saya cacat porositas menjadi 8,6 mm kubik. Namun jumlah cacat porositas lebih sedikit dibanding dengan simulasi yang pertama dan kedua. Next. Berikut merupakan rekomendasi yang dapat kami berikan. Yang pertama ada temperatur yang ideal seperti 750 karena dapat menurunkan viskositas sehingga logam cair lebih encer dan mudah mengalir. Yang kedua ada waktu penuangan yang lebih lambat. Waktu penuangan yang lebih lambat ini membantu mengurangi waktu solidifikasi yang mengurangi pembentukan rongga-rongga besar akibat penyusutan. Yang ketiga ada penambahan riser. Diketahui juga bahwa riser ini berperan penting dalam mengalirkan logam cair dari cetakan. Dengan mempertimbangkan volume saluran ini, risiko cacat pada sandcasting dapat dikurangi. Riser berfungsi sebagai sumber logam cair
tambahan untuk mengkompensasi penyusutan. Riser tetap cair lebih lama daripada bagian utama pengecoran, yang memungkinkan logam cair dari riser untuk mengalir ke dalam cetakan, sehingga dapat mencegah terbentuknya rongga atau porositas. Hal tersebut menandakan bahwa penambahan riser dapat menjadi solusi dalam permasalahan cacat porositas dan bekerja sesuai dengan fungsinya. Next. Berikut merupakan daftar pusaka yang kami gunakan, dan berikut merupakan lampiran matriks penilaian. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.